Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Semoga di pagi yang cerah ini kita diberikan kesempatan semangat untuk belajar pada mata pelajaran geografi. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sumber daya alam kelautan dan pariwisata. Kali ini kita akan membahas analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Perlu kita ketahui bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak yang penting berupa suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Singkatnya, AMDAL ini adalah sebuah upaya agar bagaimana lingkungan ini tetap stabil dan tidak terjadinya sebuah kerusakan yang sangat fatal. Sehingga dengan adanya AMDAL ini, proteksi lingkungan yang ada bisa menghasilkan ataupun menjaga keadaan bumi ini tetap stabil sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang bisa merugikan masyarakat ataupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga terjadinya kestabilan dalam suatu lingkungan. Selanjutnya, nah, apa yang terbesit ketika teman-teman melihat gambar ini? Ada banjir, longsor, terus sungai yang tercemar. Ini salah satu dampak apabila dalam suatu pembangunan ataupun hal-hal yang beresiko terjadi jika dalam suatu pembangunan tidak menggunakan analisis mengenai dampak lingkungan. Bayangkan misalkan teman-teman membangun suatu perusahaan di bidang apapun, nanti kita akan bahas ada bidang apa saja, di tebing. Nah, jikalau tebing ini tidak stabil tanahnya, maka akan terjadi longsor. Pun kalau misalkan kita membangun suatu perusahaan tidak menganalisis AMDAL terlebih dahulu, tentunya kalau misalkan suatu perusahaan akan menghasilkan limbah. Jika limbah ini tidak dikelola dengan baik, maka apa yang terjadi? Ya betul, sungai akan tercemar. Pun bisa juga bisa menghasilkan fenomena banjir yang terjadi. Dan ini dampaknya tidak sebagai skala yang kecil, menghasilkan dampak yang besar dan merugikan masyarakat yang banyak. Nah, apa fungsi AMDAL? Yang pertama yaitu memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, memberikan pedoman upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak dari lingkungan hidup, serta memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Nah, setelah kita tahu fungsinya, kita tahu nih manfaat dari AMDAL itu sendiri. Yang pertama, mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek, serta menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan. Dan yang terakhir, menghemat penggunaan sumber daya alam. Dengan cara kita menggunakan AMDAL yang bijak, maka fungsi dan manfaat ini akan terasa sekali gitu oleh masyarakat maupun pemerintah. Nah, di sini ya, rencana usaha atau kegiatan wajib yang memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Ada apa saja? Yang pertama ada bidang multisektor, bidang kehutanan, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang pertahanan, perhubungan, pertanahan, ya mohon maaf, dan bidang teknologi satelit. Nah, salah satu contohnya adalah reklamasi lahan merupakan salah satu kegiatan multisektor yang wajib memiliki AMDAL. Nah, mungkin yang sangat hangat sekali kalau misalkan kita bahas mengenai reklamasi adalah reklamasi yang berada di DKI Jakarta. Nanti kita akan bahas. Nah, teman-teman, kita akan mengetahui prosedur AMDAL apa saja. Dari mulai
rencana kegiatan dari pemrakarsa, proses pelapisan daftar kegiatan wajib AMDAL di Kepmen LH nomor 17 tahun 2021, kita akan mengacu terlebih dahulu ke sini karena ada perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja perihal Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, ada apa saja? Nah, AMDAL disyaratkan ada pemberitahuan rencana studi AMDAL ke Sekretariat Komisi Penilaian AMDAL Pusat. Terus ada pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi masyarakat. Jadi ketika kita ingin membangun suatu wilayah atau ingin membangun suatu bangunan atau proyek, maka perlunya konsultasi masyarakat. Jangan sampai ketika kita membangun suatu pembangunan, masyarakat tidak tahu menahu, bahkan itu jangan sampai dapat merugikan keadaan masyarakat ataupun mengusik kehidupan masyarakat di sana. Jadi masyarakat memiliki peran penting dalam prosedur AMDAL. Selanjutnya ada penyusun kerangka acuan AMDAL, penilaian KM AMDAL oleh Komisi AMDAL, ada penyusunan dokumen AMDAL, RKL dan RPL, penilaian AMDAL, RKL dan RPL. Nah, di sini ada poin yaitu apakah lingkungan ini layak ataupun tidak layak. Jika tidak layak, maka tidak akan bisa dilanjutkan dalam proyek pembangunan tersebut. Jika layak, maka akan turun surat keputusan kelayakan lingkungan oleh Men-LH, gubernur, bupati maupun wali kota. Maka akan muncul nih proses perjanjian seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah AMDAL sebagai studi kelayakan. Kenapa disebut studi kelayakan? Karena adanya beberapa komponen-komponen yang bisa kita lihat. Dari mulai tentukan tujuan proyek, rencana proyek, identifikasi alternatif teknologi, terus kita akan pergi ke identifikasi alternatif lokasi, terus ada alternatif operasional dan pengelolaan. Nah, teman-teman bisa kita lihat bahwa kita perlunya mengidentifikasi strategi pembangunan, tujuan pembangunan. Nah, ada tentukan sumber daya yang diperlukan. Mungkin saja bahan baku yang terjadi itu jauh ataupun adanya jarak ketika dalam menghasilkan baku mutu dalam suatu pembangunan. Terus ada juga saring alternatif lokasi, evaluasi, alternatif implementasi, konfigurasi desain. Biasanya dalam konfigurasi desain ini adalah orang-orang yang jago ataupun orang-orang yang lulusannya dari teknik sipil ataupun arsitek seperti itu. Nah, selanjutnya ada bandingkan alternatif dan lanjutan dengan alternatif yang ditentukan seperti itu. Sedangkan dalam mata pelajaran geografi, kita disudut pandangkan dari studi ataupun kelayakan lingkungan tersebut. Nah, tadi ada bidang-bidang. Nah, di sini ada jenis rencana usaha atau bidang yang wajib memiliki analisis AMDAL juga. Ada bidang energi, sumber daya mineral, bidang ketenaga nukliran, perikanan, kelautan, pengelolaan limbah, bidang perumahan, dan bidang pertanian. Nah, salah satu bidang pekerjaan yang wajib memiliki AMDAL adalah pembangunan waduk. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sering main ke salah satu waduk terbesar di Jawa Barat. Di mana, teman-teman? Ya, betul. Waduk Jati Gede. Kita akan jalan-jalan seperti biasa menggunakan Google Earth jikalau waktunya masih luang. Oke. Dokumen AMDAL apa saja yang menjadi dasar penetapan kelayakan hidup lingkungan? Di antaranya, pengkajian mengenai dampak rencana usaha ataupun kegiatan. Yang kedua, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, sarana masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Keempat, perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada dokumen AMDAL yang perlu dipenuhi adalah evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Selanjutnya, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, di sini ada ya the helix of sustainability. Jangan sampai ketika kita membangun suatu pembangunan tidak munculnya sustainable development atau pembangunan berkelanjutannya. Seperti itu untuk mengenai AMDAL. Nah,
Adik-adik, silahkan untuk tugas mandirinya dikerjakan. Pertanyaannya hanya satu saja, yaitu jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar. Jelaskan pengertian penyajian informasi lingkungan, PIL atau PIL, keranca acuan atau KA, analisis dampak lingkungan, ada ANDAL. Ini bukan AMDAL ya adik-adik, ANDAL. Ada dua. Jadi AMDAL itu cakupan materinya, di dalam AMDAL ada ANDAL. Terus, rencana pemantauan lingkungan, RPL, dan rencana pengelolaan lingkungan. Oke. Silakan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa tugasnya ditulis keterangan tanggal pengerjaan tugas. Mungkin itu saja yang dapat Kak Egi sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadikan wawasan bagi adik-adik semua dalam pengembangan ataupun pengetahuan mata pelajaran geografi bab sumber daya alam, persebaran sumber daya alam pada subbab analisis mengenai dampak lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat Kak Egi sampaikan. Kurang lebihnya Kak Egi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.